Perkenalkan, nama saya Pradana Kristiyo Putro. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D4 Teknik Telekomunikasi. Jobdesk saya di tim Pensip Surasegoro ini adalah sebagai ketua tim, pilot, dan sekaligus menjadi tim hardware. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Bagus Pratama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D4 Sistem Pembangkit Energi. Di tim Pensip Surasegoro ini, saya bertanggung jawab untuk mendesain lambung kapal sesuai dengan misi dari perlombaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan tim 4 Teknik Mekatronika. Jobdesk di tim Pensip Surasegoro ini sebagai divisi mekanik, yaitu untuk sebagai tanggung jawab atas manufaktur pembuatan kapal. Perkenalkan, nama saya Noval Pratama dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D4 Teknik Elektronika. Jobdesk saya di tim Pensip Surasegoro ini sebagai tim hardware yang bertugas untuk menentukan dan merancang komponen hardware yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Nizar Ahmad Bernat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D4 Teknik Komputer. Jobdesk di tim Pensip Surasegoro ini sebagai non teknis yang menangani administrasi tim. Sejalan dengan hal memperkuat alutsista negara dalam usaha mempertahankan kedaulatan NKRI, maka perlu adanya sebuah penemuan baru berupa kapal tempur yang tahan dalam segala medan yang memiliki beberapa kelebihan yang menonjol. Di antaranya adalah dapat melakukan manuver ekstrim, dapat melaju dengan kecepatan yang tinggi dan efisien, serta memiliki tingkat akurasi yang tinggi ketika melakukan misi penghancuran sasaran lewat persenjataan yang dimiliki kapal, baik sasaran yang terdapat pada permukaan air maupun sasaran pada udara. Prototipe kapal tempur modern yang kami beri nama kapal Surasegoro ini diharapkan dapat menjadi pelopor kemajuan teknologi perkapalan, khususnya dalam bidang pertahanan wilayah perairan Indonesia. Untuk dari desain lambung kapal Surasegoro ini berjenis DV monohull, yang mana jenis kapal ini hanya memiliki satu lambung saja. Jenis DV monohull sendiri bisa digunakan untuk kapal cepat patroli pantai dan kapal tempur cepat lainnya. Kestabilan lambung kapal DV monohull ini sangatlah mumpuni dan sangat cocok apabila diterapkan pada kapal cepat kami yang kami beri nama kapal Surasegoro. Lewat kelebihan yang tersebut, maka banyak para desainer kapal yang tertarik untuk membangun kapal cepat dengan menggunakan lambung DV monohull. DV monohull ini memiliki ujung lambung yang runcing sehingga mempermudah kapal dalam memecah ombak sehingga bisa memperhalus gerakan kapal dan mengurangi gesekan dengan air. Setelah itu kami lanjut melihat hasil perkiraan displacement berat kapal pada software Maxus Modeler yang didapatkan hasil sebesar 5,520 kg. Proses desain lambung kapal Surasegoro ini telah selesai. Kemudian pada tahap akhir kami menganalisa gesekan lambung kapal dengan air dengan menggunakan bantuan software Maxus Resistance. Setelah proses desain dan analisa kapal telah selesai, maka kami lanjut mendesain kerangka kapal, yang mana saat ini kami menggunakan software Inventor untuk mendesain kerangka kapal. Kerangka kapal ini merupakan fondasi dasar dari lambung kapal yang tentunya akan direkatkan dengan kayu balsa dan akan menjadi kulit lambung kapal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses pembuatan kapal. Pertama kali kami mendesain kapal, kemudian setelah mendesain kapal kami mendesain kerangka kapal dan juga bangunan atas. Setelah desain selesai, kami melakukan laser cutting orang antara lambung kapal dan juga bagian atas kapal. Setelah laser cutting, kami merangkai semua bangunan yang setelah di laser cutting, kemudian kami pasangi dengan balsa. Setelah itu kami melakukan resinan seluruh badan kapal. Setelah itu kami melakukan pendembulan. Setelah pendembulan selesai, kami melakukan pemaplasan agar semua permukaan rata. Setelah permukaan semua terlihat rata, kami melakukan pengecatan anti air atau cat dasaran. Kemudian setelah itu kami melakukan cat sesuai dengan yang kami inginkan. Jadi untuk mempermudah pergerakan dan manuver kapal, kami menggunakan trim tab sebagai alat yang mengurangi kecepatan kapal, kemudian juga menggunakan fin
digunakan untuk menjaga stabilitas ketika terjadi rolling pada kapal. Kemudian kami juga memakai rudder, push rod, shaft, stinger, dan propeller. Untuk spesifikasi komponen yang kami gunakan pada kapal Suro Sugoro ini adalah meliputi antara lain baterai dengan kapasitas 2200 mAh, kemudian motor brushless dengan spesifikasi 2150 kV, dan SC penggerak motor yang memiliki arus maksimal sebesar 120 ampere. Setelah semua komponen kapal telah terpasang, kami lanjut melakukan penimbangan berat kapal dan didapatkan hasil seberat 5,435 kg. My heart to think it's true, but I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Pada uji kecepatan di lintasan lurus sepanjang 50 meter, kapal kami mampu menempuh lintasan tersebut dengan memakan waktu 4,6 detik. Pada saat uji gerak zigzag kapal kami menggunakan haluan rudder ketika belok ke kanan sebesar 25 derajat dan ketika belok kiri juga sama, yaitu sebesar 25 derajat juga. Pada saat uji coba gerak turning, kapal kami berhasil bergerak melingkar dengan menghasilkan radius putar sebesar 2,55 meter. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Already saved my life. I already saved my life. Already saved my life. I already saved my life. Wilayah yang sangat luas serta terdiri dari berbagai pulau-pulau membuat Indonesia memerlukan adanya strategi pertahanan yang mutakhir. Maka lewat kontes kapal cepat Aprawa Nasional kali ini kami mengusung nama kapal yang kami beri nama kapal Suro Sugoro, yang mana itu adalah merupakan kapal tempur cepat yang bisa melakukan manuver-manuver ekstrim serta bisa melaju dengan kecepatan tinggi dan efisien. Hal itu diharapkan bisa menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan warga Indonesia serta memberikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai.